Waalaikumsalam. Saya masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah datang kembali. Sebelumnya nama Anda siapa? Saya Pak Rahmat, Pak. Bapak bisa mengenai saya, Pak, ya? Baik, Pak Tur. Sudah datang ke sini. Kenalkan, nama saya Aulia Putra Kamani. Saya adalah seorang konselor untuk kali. Sebelum kita lanjut, sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Pak. Sebelum. Baik, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling yaitu upaya untuk memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseling, yang tujuannya agar mengatasi yang dialami oleh konseling tersebut sebagaimana yang kita lakukan pada saat itu. Dalam konseling perorangan ini terdapat empat asas, yaitu pertama adalah asas kerahasiaan. Asas ini merupakan kegiatan yang dimana di dalamnya terdapat beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Data dan informasi yang Anda sampaikan akan terjamin kerahasiaannya. Kedua ada asas kepentingan. Asas ini merupakan asas yang mengharuskan konseling untuk menyampaikan apa yang konseling rasakan pada saat ini. Ketiga ada asas kegiatan. Asas ini merupakan asas di mana konseling diharuskan aktif dan berpartisipasi dalam menjalani soal sesi konseling ini. Yang keempat ada asas kenormatifan. Asas ini dalam kegiatannya itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma agama, norma ilmu ataupun kebiasaan keseharian. Baik, sebelum dimulai, saya akan mengucapkan janji konselor. Saya, Aulia Putra Kamani, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun, juga yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Pak. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu sehingga faktor datang menemui Bapak? Ya, Pak. Saya ingin berbeda dengan Bapak. Ya, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama? Saya ingin berbeda dengan Bapak, tapi saya takut masalah saya orang, Pak. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Bapak akan menjaga rahasia kamu sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta azas-azas yang harus dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Nah, salah satu azasnya itu adalah azas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Baiklah, Pak. Kalau seperti itu, saya berharap agar masalah yang saya alami dapat teratasi dan terjalan keluar yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada Bapak? Bapak ingin menekankan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Fatur. Ini, Pak, saya terjebak dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya, Pak? Bisakah kamu menceritakan yang lebih jelas? Ini, Pak, saya lulus masuk ke fakultas psikologi, tapi Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. jadi seperti ini, Pak. Orang konser menurut saya mengambil jurusan psikologi, dan saya pengennya jurusan teknik. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan psikologi, tapi orang tua saya tetap memaksa saya, sehingga saya pun menuruti dengan orang tua saya karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Saya juga takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan itu, Pak. Yang buat saya ini. Berarti di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang kamu lakukan saat ini. Misalnya kamu menjelaskan kenapa kamu berpikiran bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya. Ya, Pak, mungkin karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya,
itu saya tidak akan serius dalam belajar di kelas. Saya tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede atau tidak mampu bicara di depan kelas. Sekarang kamu ceritakan kenapa kamu bisa jadi kurang pede berbicara di kelas. Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan yang saya pahami tentang psikologi. Tapi di sisi lain perasaan saya juga tertekan karena harus masuk ke dalam jurusan psikologi. Sepertinya kamu bisa saja sangat mengenai jurusan psikologi ini. Jika kamu benar-benar menekuninya, tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa. Iya Pak, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya sudah serius dalam belajar psikologi supaya orang tua saya dapat mengubah pikirannya dan menyuruh saya untuk pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya akan kecewa pada saya nantinya. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya Pak, seperti itu. Bagus, berarti Fatul sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami waktu ini. Mungkin situasi ini dapat saya tidak dapat saya dulu Pak, tapi saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena mereka lah yang merawat saya dari saya kecil sampai saya dewasa sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar karena saya harus melakukan pilihan. Saya merasa saya sudah dewasa Pak. Terus saya yakin Anda bisa menentukan pilihan. Nah, sudah bahasa Pak. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa Fatul simpulkan dari pertemuan hari ini? Nah, jadi menurut saya harus menentukan pilihan yang saya pengen Pak. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya. Untuk itu saya lebih memilih orang tua. Saya harus berbakti kepada mereka. Mesti saya harus merasakan kecewa Pak. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang akan kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Dan kamu pasti bisa melakukannya. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Saya rasa begitu Pak. Alhamdulillah saya merasa lega. Baik, jika tidak ada lagi, saya cukupkan kasus saat ini. Jangan sungkan, datang kembali. Jika kamu ada yang ingin dibicarakan bersama lagi, datang saja menemui Bapak lagi dalam seminggu yang akan datang. Baik Pak, kalau begitu saya akan bincang-bincang saya. Saya pamit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.